apapun di dalam berkarya kalau menurut kita tetap punya kontrol yang tata yang kuat lagi. Sehingga untuk membangun harmoni dan estetikanya itu bisa kita dapatkan. Citra itu kan dibangun dari apa? Dari etika, dari estetika, kemudian sikap segala macam ya. Kemudian itu tadi pandangan-pandangan berkesenian tadi, kemudian bagaimana idealis tadi dibangun dalam berkesenian. Nah, dengan itu semua akan terbentuklah citra-citra dari senimannya sesuai dengan prosesnya, dan dari citra yang terbangun tadilah akhirnya mereka terbentuk dengan pasar mereka sendiri. Jadi pasar itu bukan sesuatu yang didongkrak begitu saja, tidak, tapi dia dengan proses yang jelas. Nah, dari proses itulah nanti pasar terbentuk, harga juga terjadi di situ ya. Nah, ini perlu kita bangun karena di Sumatera Barat juga belum terbangun itu. Untuk membangun ini maka kita perlu citra-citra yang bagus dari perupa-perupa dan kawan-kawan yang berkesenian di Sumatera Barat. Saya rasa dengan citra yang bagus kita akan bisa terjadi pasar yang bagus juga di Sumatera Barat, dan berkesenian tanpa pasar kayaknya kita juga tidak bisa berkembang. Nah, sementara kalau pasarnya berkembang seni rupa, masyarakat juga teredukasi dan juga berpengaruh kepada perkembangan seni rupa di masyarakat. Ya, ada yang unik, tapi sebenarnya mungkin hampir sama ya di seluruh profesi ya. Jadi seniman itu bukan mencetak produk benda aja. Jadi di situ ada membangun reputasi ya. Jadi ada jenjang karir, karir yang dibangun oleh seniman. Bagaimana awal seniman itu berjuang, bagaimana proses-proses berkeseniannya, bagaimana capaian-capaian estetikanya. Nah itu yang dilihat oleh publik sampai diposisikan sebagai seniman. Jadi bukan berarti simsalabim ada di ruang pajang itu karya si A, bukan begitu. Tidak sesederhana itu sebenarnya jadi seniman ya. Jadi kalau ada proses dan para apresian itu dia akan mencari tahu sampai sejauh itu. Ya, dan untuk jadi seniman pun tidak, bahkan umur juga dia ingin tahu di umur berapa dia mencapai prestasi apa, di umur berapa dia mencapai karya yang karya-karya yang telah dia lahirkan. Nah itu jadi menjadi seniman memang sebuah karir sebuah karir yang selalu dia perjuangkan, idealisme yang dia perjuangkan, idealisme yang ditawarkan. Tentu butuh meyakinkan dirinya sendiri dan meyakinkan dunia seni itu sendiri. Jadi memang harus diuji dari proses-proses itu. Sudah beberapa tahun yang lalu itu sudah galeri online sudah ada, itu internasional koneksinya. Ada beberapa situs-situs yang online ya, memang khusus untuk bertransaksi. Jadi si seniman bisa mengupload karya di sana, mengisi data, nanti dia yang memasarkan, terus transaksinya bisa PayPal segala macam, itu sudah sejak lama. Nah masuk di era sekarang, apalagi khususnya di era pandemi kemarin ya, tiba-tiba dunia seni rupa sedunia bersepakat mengadakan pameran virtual. Nah itu dikerjakan di mana-mana.
di Asia, di Amerika, di Eropa juga. Memang setelah itu mereka juga mengevaluasi sih ya efektivitas dari pameran virtual itu. Tapi memang ternyata tidak tergantikan ya. Ternyata tidak tergantikan pameran virtual dengan pameran yang real langsung gitu ya. Akhirnya virtual hanya bisa melihat secara digital, itu sudah berupa 3D padahal sedemikian rupa dia mengolah teknologi sampai di zoom sampai, tapi sensasi bertemu berhadapan langsung dengan karya seni itu memang berbeda. Saya lebih membahasakannya perilaku. Nah, jadi sangat penting sekali soal perilaku ini. Perilaku itu bukan hanya soal bersosial aja. Jadi perilaku itu yang sangat menentukan hasil dari yang kita kerjakan ini. Jadi contohnya begini, perilaku kita terhadap waktu, perilaku kita terhadap karya itu sendiri. Bagaimana kita mau berlama-lama menciptakan karya, menghabiskan waktu, mengeluarkan biaya, mau bersosial, ikut pameran berkali-kali, itu adalah perilaku semua. Bahkan seniman kadang bisa menahan makannya untuk beli bahan itu perilaku gitu loh. Saya pernah mendengar sebuah quote ya, orang yang sukses itu adalah orang yang mengerti dengan perkembangan zaman, orang yang bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, kalau bahasa anak mudanya jangan gagal move on gitu. Nah, kita memang sadari zaman ini berubah drastis ya dengan adanya 4.0 itu kan. Jadi sekarang semua era digitalisasi dengan sangat perkembangan teknologi ya kan. Nah, tentu seni dalam hal ini juga sangat mengaktualisasi dan mengupdate diri di dunia seni itu. Peran pemerintah hal yang baru sekali sebenarnya untuk di tempat kita ini ya, di kota kita ini bahkan ya. Jadi kami menyambutnya dengan sangat baik sekali perhatian pemerintah itu. Saya pikir seniman dengan pemerintah dalam hal ini kita sama-sama berjuang sebenarnya. Seniman juga berjuang untuk menumbuhkan kesenian itu di ranah ini ya. Jadi kita juga para pejuang yang coba menghidupkan iklimnya berkesenian, menghidupkan ekosistem dan bahkan infrastrukturnya ya kita coba. Cuman tentu bukannya kami bagi seniman sih kita akan tetap berjuang, tapi kalau dengan ada bantuan atau perhatian lebih dari pemerintah, kita akan dengan senang hati sekali kita akan mencoba mengupayakan dan saling apa ya, saling memberikan ya bersinergi dan yang terutama sih memberikan edukasi dulu sebenarnya ya. Akhir-akhir ini ya, ini sebetulnya harapan. Jadi figur ya terutama wali kota atau pejabat khusus pemerintah Kota Padang Panjang betul sudah mulai melirik, bahkan memperhatikan itu. Indikasinya dia menyediakan anggaran dan seterusnya untuk kegiatan-kegiatan seni, apakah itu seni rupa, film dan seterusnya. Ini sangat bagus sekali ya. Saya lihat mungkin ini baru pertama saya ikuti di Padang Panjang persnya, bagaimana pemerintah kota mensupport kegiatan-kegiatan seni rupa. Nah, ini sesuatu yang sangat bagus dan luar biasa, dan ini akan berdampak nanti ke masyarakat. Nanti akan terjadi edukasi di masyarakat, bagaimana seni dengan masyarakat ini menyatu, dan itu akan membentuk budaya baru yang mungkin lebih baik ya. Kita akan berharap seperti itu.
Dan dengan adanya seperti yang Padang Panjang Harvest ini perlu patut ditiru dan dikembangkan lagi. Ini mungkin baru awal ya. Mudah-mudahan kedepannya akan menjadikan dampak yang lebih bagus di masyarakat tentang pemahaman persisnya. Papa ingatkan, kenapa nggak coba sekolah yang lomba gambar dulu? Makin daftar